Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudariku yang dikasihi, kalau kita menggarisbawahi apa yang menjadi firman Tuhan hari ini ketika Yesus mengatakan bahwa hukum kepada Allah dan hukum kepada sesama merupakan suatu hukum yang sangat berkaitan dengan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menunjukkan bahwa hukum ini yang kita sebut dengan hukum kasih itu menyangkut seluruh isi atau konten dari seluruh kitab suci. Karena ini menyangkut hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian seluruh cerita, seluruh tulisan, seluruh hal-hal yang ada di dalam kitab suci itu hanya menyangkut dua hal ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan tentu kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia, maka manusia akan selalu berhubungan dengan dua hal, yaitu Allah dan sesama. Dan pertanggungjawaban manusia selalu berhubungan dengan Allah dan sesama. Manusia tidak dapat dipisahkan dari Allah dan sesama. Maka tentu Yesus hari ini menggarisbawahi hal yang sangat penting, hal yang sangat fundamental, hal yang begitu dasar dari sebuah relasi manusia, yaitu antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Dengan demikian, saudara-saudara, apa yang kita bisa petik dari Injil hari ini, dari bacaan ini? Bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Allah, dan manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Yang kedua, kemuliaan manusia itu tergantung dari bagaimana sikapnya, perbuatan dalam relasi dia dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dari suatu perbuatan manusia itu tergantung dari bagaimana cara dia berrelasi dengan Allah dan sesama, cara dia memperlakukan Allah dan sesama. Oleh karena itu, saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan bahwa Allah sebagai sumber kehidupan kita harus menjadi tujuan dan akhir kehidupan. Yang sesama kita adalah gambaran Allah yang di mana kita melihat diri kita sendiri sebagai gambaran dan rupa Allah. Maka dengan demikian,
Melihat sesama berarti melihat Allah yang ada di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, dengan demikian kita semakin mengagungkan Allah dalam kehidupan kita yang nampak dalam diri sesama dan dalam seluruh jiwa. Hukum ini, hukum kasih ini adalah basic, dasar, fundamental dari sebuah kehidupan manusia. Tanpa kasih, manusia menjadi tidak berguna. Tanpa kasih, hidup manusia sia-sia. Semoga hidup kita selalu didasari oleh kasih dan perbuatan kita sebuah gambaran kasih Allah bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.